Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kita kesempatan dan membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya di dalam Islam, kepercayaan kepada pencipta alam semesta dipahami sebagai sebuah fitrah manusia. Sejak alam arwah, Allah telah mempertanyakan kepada ruh manusia tentang keilahiyahnya diri kepada manusia. Karena itu, pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai seorang yang bertauhid dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi muslim. Namun, ketika mereka dilahirkan di dunia, ada ruh dan imateri bersatu dengan jasad dan materi, maka kesadaran ilahiyah itu akan bersifat potensial atau fitrah. Potensi fitrah itu akan semakin kuat ketika akal dan kecerdasan manusia diaktifkan untuk mendukungnya. Karena akal yang rasional selalu mendorong agar kita mempertanyakan dan menganalisis apapun yang kita lihat dan mampu dipahami sebagai sesuatu yang penting. Masalah keyakinan adalah ranah yang teramat agung di dalam kehidupan. Karena itu, akal kecerdasan akan mendorong manusia untuk memikirkannya. Di antara pertanyaan akal yang mendasar itu adalah, benarkah alam semesta ini diciptakan? Atau apakah alam semesta ini ada penciptanya? Dan mengapa alam ini diciptakan, untuk apa aku dilahirkan? Sungguh di dalam literatur Islam, pertanyaan seperti ini dibicarakan dalam kajian Usuluddin, yang dimana Usuluddin ini adalah kajian tentang asas-asas agama, yaitu tentang ketuhanan. Pertanyaan dalam ranah Usuluddin ini disebut dengan nazar. Nah, nazar itu adalah upaya seseorang untuk merenung, berpikir, dan menganalisis tentang hakikat kehidupan. Iman tanpa nazar kerap hanya sebagai keyakinan tanpa argumen yang rentan terhadap ajakan konversi agama atau justru terjebak di dalam kepercayaan yang keliru. Suatu aktivitas nazar yang dilakukan untuk menghantarkan kepada pengetahuan dan eksistensi pencipta yang maha sempurna. Pada satu sisi, kenisbian alam semesta ini akan mengukuhkan untuk memahami bahwa pencipta adalah zat yang mutlak dan menguasai, mengatur, dan menciptakan segala sesuatu yang nisbi tersebut. Keniscayaan beriman dan bertauhid. Menurut bahasa, iman artinya kepercayaan atau percaya. Oleh sebab itu, setiap ajaran Islam yang berhubungan dengan kepercayaan disebut dengan iman. Dengan demikian, iman mengambil pusat kesadaran di dalam hati manusia. Para ulama memberikan terminologi iman dengan beragam istilah. Namun, demikian disepakati bahwa keimanan itu diawali dari pengikraran seseorang terhadap asas keimanan tersebut dengan lisan atau dengan lidah dan diucapkan secara langsung. Membenarkan dengan sepenuh hati tanpa keraguan dan merealisasikan tuntunan-tuntunan keimanan itu dengan anggota tubuh. Al-Quran Al-Ikrar yang diartikan sebagai mengikrarkan dengan lisan dan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa Tuhan yang hak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam bahasa Arab berbunyi seperti berikut: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat kepada Allah memiliki 7 syarat. Di antaranya adalah, yang pertama adalah ilmu, yang mengetahui dan memahami maksud dari syahadat tersebut, yaitu apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Artinya, meniadakan Tuhan hak untuk disembah dan segala yang dituhankan dan diibadahi manusia, dan menetapkan Allah sebagai Tuhan sebenarnya serta yang berhak untuk disembah. Yang kedua adalah yakin, meyakini dengan sesungguhnya tanpa sedikit pun ada keraguan atas apa yang diikrarkannya.
Yang ketiga adalah menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat tersebut, yaitu hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan semua ibadah kepada selainnya. Karena itu, seorang yang telah menerima syahadat tauhid tidak akan melakukan ritual apapun yang berasal dari kesyirikan dan tidak mendukung atau melanggarnya. Selanjutnya, tunduk dan patuh, yaitu tunduk dan patuh terhadap kandungan dan makna syahadat tauhid tersebut. Karena itu, seorang yang bersyahadat tauhid tidak akan membangkang dan terhadap titah Allah. Yang kelima, jujur, yaitu mengucapkan syahadat tauhid dengan hati yang tulus. Jujur yaitu mengucapkan syahadat tauhid dengan hati yang tulus dan membenarkannya. Karena bersyahadat tauhid tidak akan membedakan antara diikrarkannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas memberikan amal hati, amal, lisan, dan perbuatan dari segala riya dan kesyirikan. Dan yang terakhir ada cinta, yaitu mencintai kalimat ini beserta dengan segala isinya dan konsekuensinya. Seorang yang bersyahadat tauhid akan mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan bersih dari kesyirikan. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui konsep ketuhanan di dalam Islam sesuai dengan yang diajarkan di agama ini. Di antara konsep terpenting dalam agama Islam adalah tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, meyakini keesaan Allah, ikhlas beribadah, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya serta meyakini kesuciannya. Mentauhidkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Tauhid dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid dalam rububiyah akan mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. Allah berfirman sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dalam ayat ini dipahami bahwa Allah penguasa alam dan pengatur dan pencipta alam semesta. Karena itu Allah yang mengangkat dan menurunkan, Dia yang memuliakan dan menghinakan, serta Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia pengatur perputaran siang dan malam dan menciptakan hukum-hukum dalam sistemnya. Dan Dia juga yang menghidupkan dan mematikan sesuai dengan kehendak dan ketentuannya. Selanjutnya, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Istilah yang digunakan dalam tauhid ini adalah tauhid uliyah. Ia dipahami sebagai tauhid dalam ibadah. Karena itu, tauhid uluhiyah merupakan perbuatan hamba dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tauhid ini adalah tindakan hamba dalam mengesahkan Allah pada tindakan menyembahnya. Dengan kata lain, tauhid ini adalah tindakan menserikati Allah dalam perbuatan hamba ketika takarrub, seperti berdoa, nazar, dan lainnya. Tegasnya, tauhid uluhiyah adalah tidak melakukan kegiatan ritual dan segalanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diisyaratkannya. Jenis tauhid inilah yang menjadi inti dakwah para rasul di samping dua tauhid lainnya. Intinya adalah dengan cara yang diisyaratkannya. Jenis tauhid inilah yang menjadi inti dakwah para rasul di samping dua tauhid lainnya. Intinya dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala haruslah meyakini sesuai dengan petunjuk kalam Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memahaminya tanpa perpalingan makna, tanpa tahrif atau penyimpanan makna, dan tanpa takyif yaitu visualisasi makna, dan tanpa takwif yaitu menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti dan mengakui penjelasan nas dan dari Allah dan Rasulullah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibarat bangun rumah. Iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya. Sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Para ulama mengelompokkan 3 cabang ilmu pengetahuan. Pertama, iman. Pengertiannya melalui ilmu tauhid ataupun teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan ataupun akidah. Kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf melalui tarikah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar Allah. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanam kepada anak-anak kita sedini mungkin. Misalnya dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam, sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Pertama, syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu. Dan haji adalah ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan dari diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Lalu ihsan. Ihsan menurut lulusan pesantren Lir Boyo Kediri, ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah saat ibadah kita berhadapan secara langsung dengan Allah. Cara ibadah ini akan membawa ibadah kita ke makom ataupun tingkat yang lebih dekat dengan Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi
merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah. Jika cara tersebut belum bisa dilakukan, maka ibadah dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang dilakukan. Dengan demikian, tentu manusia akan berusaha semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanam kepada anak-anak kita sedini mungkin. Misalnya dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam, sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Pertama, syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Kholik. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu. Dan haji adalah ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan dari diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Lalu ihsan. Ihsan menurut lulusan pesantren Lirboyo Kediri, ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah saat ibadah kita berhadapan secara langsung dengan Allah. Cara ibadah ini akan membawa ibadah kita ke maqam ataupun tingkat yang lebih dekat dengan Allah, dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah. Jika cara tersebut belum bisa dilakukan, maka ibadah dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang dilakukan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangun rumah, iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Para ulama mengelompokkan 3 cabang ilmu pengetahuan. Pertama, iman. Pengertiannya melalui ilmu tauhid ataupun teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan ataupun akidah. Kedua,
Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf melalui tarikah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar Allah. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanam kepada anak-anak kita sedini mungkin. Misalnya dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam, sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Pertama, syahadat. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu. Dan haji adalah ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan dari diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Lalu ihsan. Ihsan menurut lulusan pesantren Lir Boyo Kediri, ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah saat ibadah kita berhadapan secara langsung dengan Allah. Cara ibadah ini akan membawa ibadah kita ke maqam ataupun tingkat yang lebih dekat dengan Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Perasaan tersebut menjadikan ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa dalam penghambaan diri kepada Allah. Jika cara tersebut belum bisa dilakukan, maka ibadah dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang dilakukan. Dengan demikian, tentu manusia akan berusaha semaksimal mungkin dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna dan baik. Manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi
dan telah dijadikan bumi seisinya untuk tunduk kepada manusia. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa benar adanya jika manusia sebenarnya dari tanah. Tanpa adanya tanah, tidak mungkin manusia bisa tumbuh. Semua makanan yang ada pada awalnya dari tanah. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah tidak lain untuk menyembah Allah semata. Manusia memiliki potensi beriman kepada Allah, sebab sebelum ruh atau ciptaan Allah dipertemukan jasad di rahim ibunya, ruh yang berada di alam gaib itu ditanya Allah, sebagaimana tertera dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birrabbikum qalu bala syahidun na'amtuhu. Anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Dengan akal dan kehendaknya manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi muslim. Tetapi dengan akal dan kehendaknya juga manusia dapat dipercaya tidak tunduk dan tidak patuh terhadap kehendak Allah, bahkan mengingkarinya menjadi kafir. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur agar tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berguna, beriman dan bertakwa? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri sendiri agar kita kelak selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Hamzani dari Prodi Pendidikan Bisnis A 2019 ingin menjelaskan bab 4 tentang manusia sebagai khalifah Allah. Yang pertama, manusia dan martabatnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang multidimensi dan kompleks. Sejak sejarah peradaban umat manusia ditulis, ia selalu dijadikan objek kajian yang tidak pernah habis untuk ditelaah. Manusia adalah keturunan Adam. Ia diciptakan berdasarkan kehendak dan kekuasaannya tanpa melalui proses biologis sebagaimana lazimnya manusia-manusia keturunannya. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zariyah ayat 56, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam hal menjalankan ibadah kepada Allah sebagai tujuan hidup manusia, maka ia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, hatinya harus ikhlas hanya kepada Allah, dan yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW atau sunnahnya. Dari itu, Allah berfirman pada surah Ali Imran ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah.
Tanggung jawab utama manusia adalah menjadikan dirinya dan masyarakatnya tetap berada di dalam tujuan hidup tersebut. Tanggung jawab untuk mengajak manusia kepada tauhid tidak hanya dibebankan kepada Rasul. Setiap orang yang beriman memiliki tanggung jawab dakwah ini sesuai dengan kadar keilmuan dan kemampuannya. Selanjutnya yang kedua adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Pada surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bab 5. Hukum dan Islam. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran hukum untuk mentaati hukum Allah. Sesungguhnya ketentuan dan hukum bagi manusia disyariatkan Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. Dengan mengikuti hukum tersebut, manusia akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Semakin banyak manusia yang menjalankan syariat, maka semakin banyak pula kemaslahatan dan kebaikan hidup yang akan diperolehnya. Fungsi hukum Islam nyatakan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takulil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber dan dalil-dalil dari hukum Islam. Yang disepakati oleh jumhur ahli fikih ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sementara itu dalil hukum yang tidak diperselisihkan ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perlu diingat bahwa ditemukan perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah, sementara Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber utama, sementara Sunnah adalah sumber kedua sekaligus penjelasan dan pemerinci kandungan Al-Quran yang umumnya bersifat global. Sedangkan dalil-dalil hukum seperti Ijma dan Qiyas tidak dapat dikatakan sebagai sumber, sebab ia tidak membawa aturan-aturan dasar yang baru atau aturan-aturan yang bersifat umum. Namun, dalil-dalil tersebut juga tidak berisi aturan-aturan yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah karena ia sendiri bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pembagian hukum Islam, yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat, serta diberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Tuntutan tersebut biasanya dinyatakan dalam kalimat yang bermakna wajib atau fardu, seperti pada surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Famastamtum bihi minahunna fa'altuhunna uzurahunna faridah. Yang artinya, istri-istri yang telah kamu campuri, di antara mereka berikanlah mas kawinnya sebagai pemberian wajib. Yang kedua yaitu mandub atau sunnah, adalah pelakunya diberi imbalan pahala tanpa ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Ketentuan tersebut pada umumnya dinyatakan dengan sifat Allah, namun sertai karena yang menunjukkannya bahwa tuntutan tersebut tidak mengikat, seperti ayat 282 surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila azalim musamman faktubu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang piutang waktu tertentu, maka hendaklah kalian mencatatnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram adalah imbalan pahala yang
mentaati perintah Allah dan balasan dosa bagi yang melanggarnya. Seperti ayat 3 surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahumul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Artinya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih selain nama Allah. Mahru, yang meninggalkan perbuatan mahrum memperoleh imbalan pahala, sementara pelanggaran tersebut dihadapkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi ancaman apa-apa seperti pada ayat 101 surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an sya'adalan tubadallakum tashukum wadalan tash'alu aina yuanzalul qur'anu tubadalakum afalahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Meninggalkannya, ketentuan tersebut pada umumnya dinyatakan dengan sifat Allah, namun sertai karena yang menunjukkannya bahwa tuntutan tersebut tidak mengikat, seperti ayat 282 surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila azalim musamman faktubu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang piutang waktu tertentu, maka hendaklah kalian mencatatnya. Yang ketiga yaitu haram. Haram adalah imbalan pahala yang mentaati perintah Allah dan balasan dosa bagi yang melanggarnya. Seperti ayat 3 surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahumul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Artinya, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih selain nama Allah. Mahru, yang meninggalkan perbuatan mahrum memperoleh imbalan pahala, sementara pelanggaran tersebut dihadapkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi ancaman apa-apa seperti pada ayat 101 surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an sya'adalan tubadallakum tashukum wadalan tash'alu aina yuanzalul qur'anu tubadalakum afalahu anha wallahu ghafurun halim. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salawatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Said dari Pendidikan Bisnis Kelas B akan menjelaskan sedikit tentang seni dalam Islam. Islam melalui Al-Quran sangat menghargai seni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya untuk memandang seluruh alam jagat raya ini yang telah diciptakan dengan serasi dan indah. Seperti dalam surah Al-Qaf ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Afalam yanzuru ilas sama'i faiqahum kaifa banainaha wa jayyannaha wa ma laha min furuz. Shadaqallahul azim. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam jagat raya ini sebagai hiasan yang indah untuk dapat dinikmati oleh umatnya. Manusia memandangnya untuk dinikmati dan melukiskan keindahannya sesuai dengan subjektivitas perasaannya masing-masing. Mengabaikan sisi keindahan natural ciptaan Allah berarti mengabaikan salah satu sisi dari bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang menikmatinya, mereka mempercayai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seni adalah sebagian dari kebudayaan. Din al-Islam meliputi agama dan kebudayaan. Maka dengan sendirinya, kesenian merupakan sebagian din al-Islam. Ia juga diturunkan untuk menjawab fitrah, naluri, atau keperluan asasi manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kesenangan. Dalam Islam, ada beberapa batasan-batasan atau larangan terhadap berbagai seni. Di antaranya seperti seni patung, di mana ada beberapa alasan yang melarang terhadap seni ini, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 21, di mana diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap Al-Quran terhadap patung-patung itu bukan sekedar menolaknya, tetapi juga menghendaki penghancuran terhadap patung-patung tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa patung-patung pahatan hasil manusia tidak dijadikan sebagai suatu sembahan atau sesuatu yang menggambarkan kepada suatu Maha Pencipta, yaitu Tuhan, untuk disembah atau berhala. Selain itu juga ada batasan dalam seni musik, di mana seringkali orang lebih menyenangi jenis-jenis musik yang terkadang bisa melalaikan kita dan jauh dari agama. Seperti musik-musik rock yang bernuansa keras, bukan musik-musik yang islami. Kemudian jenis seni bernyanyi, seperti kasus biduan dangdut, di mana seni yang ditampilkan bukanlah seni bernyanyi, melainkan gerakan-gerakan yang vulgar yang bisa mengarah pada hal-hal yang tidak baik untuk dipertontonkan. Ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa nyanyi itu diharamkan. Yang pertama berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Yang diantaranya surah Luqman ayat 6, surah An-Nas ayat 59 sampai 61, juga surah Al-Isra ayat 64. Yang kedua berdasarkan hadis-hadis, diantaranya hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat-alat musik al-ma'zif. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyian-nyanyian atau qainah dan menjual belikannya, mempelajarinya atau mendengarkannya. Kemudian beliau membacakan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawai. Maka dari itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait seni dalam agama Islam, yang mana sumber-sumber seni dalam Islam meliputi Al-Quran dan hadis. Dan yang menjadi prinsip-prinsip dalam seni adalah ketauhidan, kepatuhan, dan keindahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.